Sangat optimis ya, karena kan di dalam Kopdeskel Merah Putih itu kan ada beberapa gerai seperti LPG, gerai agen perbankan, kemudian ada pupuk bersubsidi yang kiranya beberapa gerai itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa membangkitkan perekonomian di tingkat daerah. Saya optimis karena ada semacam harapan baru sebagai titik balik dari kekecewaan sejumlah masyarakat kita terhadap tradisi-tradisi di koperasi yang sebelumnya. Sehingga koperasi Desa Merah Putih ini memang membawa harapan baru bagi masyarakat sebagai penggerak ekonomi di pedesaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kalau suatu hal ataupun suatu proyek itu dilakukan dengan konsistensi, menurut saya bisa dianggap dan bisa diratakan kalau itu satu hal yang optimis. Harapannya mungkin dapat membantu berbagai rakyat dari segala kalangan, tentunya dari kalangan bawah yang perlu diperhatikan, dan koperasi ini tuh membuka untuk ya ladang usaha-usaha lain yang bisa memberikan suatu pendapatan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sebenarnya kalau untuk optimis sih optimis saja ya Kak, pastinya. Tapi namanya ini kan kebijakan pemerintah yang itu juga buat kesejahteraan masyarakat. Tapi baik lagi di pemerintah di desa-desa tersebut, kadang emang presiden kita tuh udah bagus atau pemerintah dari daerah udah bagus, tapi di desanya itu yang benar-benar memanfaatkan koperasi ini dengan baik atau enggak gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi suara masyarakat itu sebenarnya tonnya mirip-mirip dengan kita yang ada di studio, ya. Tapi kuncinya sebenarnya bagaimana ini pengawasannya berjalan, dan yang lebih penting, Pak Ketum, masyarakat desa dululah yang merasakan manfaatnya, ya kan? Apa yang bisa Anda sampaikan agar manfaat itu nomor satu masyarakat desa sekitar dulu yang bisa merasakan koperasinya? Ya. Koperasi Merah Putih ini sebenarnya tujuannya untuk mensejahterakan rakyat desa. Sebagai kelembagaan pemerintahan, kepala desa itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana rakyat desa itu bisa sejahtera, bisa hidupnya makmur. Dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadikan salah satu jembatan rakyat untuk bisa sejahtera. Maka kepala desa beserta lembaga benar-benar secara kontinu, secara berjibaku bagaimana pembentuk koperasi ini benar-benar tidak dibentuk saja dari penunjukan kepala desa, tapi ini dilakukan secara pure melalui musyawarah desa khusus. Seluruh kompetensi masyarakat, berbagai pihak, berbagai lapisan diundang, dan mereka diberikan kesempatan untuk menjadikan pelaku-pelaku koperasi. Jadi sekali lagi mungkin di pengalaman masa lalu kepala desa tidak spesio melakukan sebuah tindakan semena-mena. Sekarang melakukan kegiatan pembentukan pun juga melalui prosedur yang sangat benar. Tidak hanya dari keinginan sendiri. Apa jaminan Anda seperti yang tadi Prof Nurdin katakan, biar ini tidak dijadikan kendaraan politik koperasi ini oleh kepala desa atau calon-calon kepala desa yang akan maju lagi? Betul. Gini sebenarnya. Koperasi Desa Merah Putih ini dari hierarkinya jangan terlalu banyak retorika. Harus memberikan sebuah implementasi dan edukasi yang benar-benar bisa menjalankan koperasi dengan baik oleh pengurus koperasi. Dan insya Allah kepala desa tidak akan memanfaatkan itu karena ini terbuka untuk umum. Kepentingan semua untuk masyarakat. Tidak lagi sekarang kepala desa membentuk, maaf ya, masa-masa lalu kayak ada juga BUMDes dibentuk oleh kelompok-kelompok kepala desa. Kalau sekarang ini enggak. Koperasi desa ini benar-benar karena hierarki di atasnya ikut dalam pembentukan. Jadi tidak serta-merta kepala desa itu sekarang menggunakan kewenangannya sendiri. Pak Panel. Jadi gini, tadi Prof Ruli menyinggung soal keberadaan Kopdes dengan BUMDes. Dalam Inpres 9 2025 juga kita diminta untuk membuat sebuah desain, ya, bisnis model hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan pemerintah desa. Dia hubungannya harus seperti apa? Dan bagaimana hubungan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan lembaga-lembaga ekonomi existing yang ada di desa. Karena lembaga-lembaga ekonomi existing yang ada di desa juga sangat variatif. Jadi diharapkan melalui model yang kita buat ini, kelahiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak menimbulkan dampak kanibalisme terhadap lembaga ekonomi yang ada.
kita berharap Kopdes ini bisa menjadi agregator dari ekonomi rakyat yang ada di desa. Tidak bisa Seperti rangkap itu. jabatan pengurus koperasi, BUMDes dan Enggak, sebagainya. saya sedang menjawab apa yang disampaikan. Enggak, itu pertanyaan saya. Ada nggak aturan main? Pengurus-pengurus koperasi, kemudian BUMDes apa tidak boleh rangkap jabatan? Ada ketentuan soal ya tidak boleh pengurus itu semenda, berhubungan darah, Oke. sehubungan darah langsung misalnya ya. Harus nggak boleh bersaudara. Iya, tapi kalau dia di Seperti itu. BUMDes sama di koperasi boleh? Tidak boleh juga. Ini Tapi mohon maaf moderator ini supaya tidak kemana-mana nih. Tentang masalah BUMDes dengan koperasi pada saat diskusi kita bulan April, itu kan sudah dibahas. Belum lagi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang bentuk badan usaha dari BUMDes itu bisa berbentuk koperasi. Sudah clear, nggak ada masalah sebetulnya. Cuman saya nggak tahu konteksnya apa menanyakan itu. Tetapi yang paling penting adalah membangun ekosistem bisnis di desa. Yang sudah ada BUMDesnya dengan BUMDes, ada simbiosis mutualistik bisnis. Tapi bukan selesai di situ saja. Dengan para contoh misalnya koperasi desa itu juga masuk di kelurahan ya. Misalnya tadi tentang klinik. Di kelurahan itu di kota-kota kan sudah banyak juga klinik-klinik. Jadi persoalan realnya itu adalah persaingan yang begitu terbuka dan memang harus diselesaikan oleh regulasi, oleh manual. Ini yang ditunggu-tunggu, yang saya katakan 21, mohon maaf ya Pak Kades, jadi 21 Juli itu jangan baru belajar, baru berlatih, tapi sudah running. Begitu. Maksudnya ada proteksi atau keberpihakan melalui regulasi, biar koperasinya bisa eksis terus. Perjelaslah, Oke. karena swasta atau perusahaan-perusahaan masyarakat yang sudah berjalan juga harus tetap hidup. Ya, ini kan Ya, di ini tadi udah masih dijawab. jalan, masih proses. Nah, sekarang bagaimana mengakselerasi itu? Iya, Karena Prof. jadi- Ruli sudah menantang Anda untuk Jadi mempercepat. saya udah jelaskan berkali-kali bahwa kita membuatnya ini menjadi chapter-chapter. Chapter 1 kita Nanti harus sampai bentuk launching. dulu Oke. kelembagaan. Habis Masa itu belum dibentuk kelembagaan udah suruh jalan gimana sih? Ya, habis itu 80.000 ini kita aktifasi usahanya. Untuk mengaktifasi usaha itu ada beberapa hal yang harus kami siapkan. Tadi skema pembiayaannya gimana? Skema asetnya gimana? ya. Ya sudah ada belum Sebentar roadmap-nya. dulu. Nomor 5, 6, Ini 7, biar 8, jalan gitu Ya. loh. Gitu. Nah, Model lalu bisnisnya bagaimana sudah ada pelatihannya? belum? Karena Oke. tadi sumber daya manusianya kan tiap desa beda, tiap Iya. wilayah beda, potensi beda. Dikawal Banyak hal yang kompetensinya. lagi kami siapkan. Jadi pasca 21 Juli itu kalau aspirasi Prof. Ruli harus sudah jalan semua ya itu aspirasi. baru masuk tahap ya, berikutnya ini ya. baru pembentukan kelembagaan. Nanti Oke. chapter kedua kita diharapkan oleh Bapak Presiden sampai dengan akhir tahun diharapkan bisa mengaktifasi 80.000 kelembagaan ini usahanya jalan supaya ada dampaknya. indikator aktivasi itu apa? Ya jalan pelayanan usaha Oke, operasional ya. yang ada Dalam itu jalan. aktivasi itu Pak Wanol, Adinda Pak Wanol itu pendekatannya harus pada potensi. Iya iya iya. Iya. Potensi Berbasis lokal sehingga ya. pendekatannya adalah alokasi ekonomi. Oke. Iya. Nah, dengan demikian maka modal yang disiapkan oleh Himbara atau dari manapun sumbernya asal jangan dari APBN ya. Itu akan membuat koperasi itu profesional Iya, iya. dalam mengelola usahanya. Nah, Betul. kenapa? Karena ya saya terus terang sudah menyuarakan koperasi itu sudah lebih dari 45 tahun. Ya, inilah momentum yang paling tepat untuk koperasi bangkit. Ya, ini tidak boleh gagal. Karena kapan gagal ini habislah koperasi. Kenapa? Koperasi dengan keberhasilan nanti ini itu akan membawa Prabowo seorang presiden yang melaksanakan ekonomi konstitusi Iya. dan bisa menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Iya. Kenapa harus koperasi menjadi pilar negara? Paling tidak ada 5 hal. Ada 5 aspek, Bu Doni. Pertama, koperasi memperkuat karakter bangsa. Karakter Pancasila, karakter demokrasi, karakter gotong royong, yang ujungnya adalah menciptakan persatuan. Makanya koperasi tidak hanya sistem ekonomi, tapi juga ada sistem demokrasi, Iya. ada sistem negara. Ya. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Karena koperasi pendekatannya bukan pendekatan kesejahteraan orang per orang, tapi pendekatannya kesejahteraan untuk seluruh anggota, seluruh masyarakat desa itu, seluruh rakyat Indonesia. Itu. Nah, yang ketiga adalah menjadi garda terdepan di dalam merawat daripada bumi dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Yang keempat adalah koperasi menciptakan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca Astacita Pak Presiden dengan 8 misi, kita bisa simpulkan bahwa yang paling penting di situ adalah ya semua penting ya, hilirisasi, ya, kemudian ketahanan energi, ketahanan pangan. Ini saja diterjemahkan oleh Kementerian Koperasi dalam aktivasi Ya, itu ya. itu akan berhasil. Tentu ada milestone kan. Artinya
nggak ada bedanya sama yang disampaikan Bang Nurdin bahwa sudah tepat kalau kemudian pemerintahan Prabowo ini sangat firm kebijakannya terhadap koperasi dan skema permodalan yang dibutuhkan koperasi ketika negara punya keberpihakan terhadap itu juga nggak ada yang salah, gitu loh. Karena urusan rakyat berusaha ini kan kadang-kadang yang paling susah kan akses modalnya. Pak Nah Deputi, hari ini dengan kita tidak pernah ada mendengar satupun yang menyalahkan kebijakan dari presiden. Masyarakat kita pun sejak April pun kita mendiskusikan tidak ada yang menyalahi. Persoalannya adalah bagaimana sistem tata kelola program yang strategik penting ini di tengah geopolitik yang demikian sangat turbulennya sangat tidak jelas. Jadi kita harus menata diri. Nah, mari kita fokus membicarakan detail. Saya katakan tadi setelah 21 Juli tugas dari pemerintah pusat adalah membuat manual, pedoman, model bisnis, roadmap yang nanti setelah 21 itu dibaca dengan baik oleh pemerintah daerah dengan para stakeholdernya. Oke, Itu yang masuk maksud di tahap saya. berikutnya. Pak. Usulannya pemerintah daerah libatkan. Bukan, Pak. Itu lagi disiapin. Tadi saya udah bilang untuk mengaktifasi ini ada beberapa hal yang lagi kami siapkan. Masuk semua dalam ngomong tahapan, pelatihan di situ kita siapkan, silabusnya, kurikulumnya. Kita ngomong sistem digitalisasinya kita siapkan. Itulah masalahnya, waktunya tinggal 2 kita minggu ngomong lagi masih persiapan. Itu Kan saja setelah masalahnya. launching, Pak. Ya, bukan. Sebentar, Pak. Menurut saya manualnya itu Pak, harus bisnis modelnya juga ada, sudah kita siapkan. Juknis tiap outlet kita siapkan. Nggak ada yang berbeda, itu kita siapin. Sampai ke konsep konsolidasi di level sekundernya juga kita siapkan. sebagai sebuah Karena kebijakan publik. karena tidak Ada mungkin pada dari tidak sisi kita saya mau siapkan semua. tanya soal struktur Ya. soal struktur ya. Koperasi Merah Putih kan yang 80.000 lebih ya di desa. Nah, ke atasnya ada nggak strukturnya? Gimana? Ada nggak di atasnya? Ada nanti, Bang, tadi yang saya bilang. Ini kan 80.000 Kopdes kelurahan ini kan sifatnya primer. Statusnya primer, koperasi primer. Ada sekunder provinsi, sekunder Ada nasional. kabupatennya, Pak. Oke, Gitu. Bapak-bapak. Bahkan ada nasionalnya. Ya, baik. Terus ada sekunder Deputi. provinsi, sekunder Ya, nasional. hapnya lah. Saya harus akhiri diskusi kita, tapi saya berikan kesempatan masing-masing memberikan catatan penutup ya, masing-masing maksimal 30 detik. Pak Ketum dulu ya, bagaimana agar ini bisa launching, Anda dukung, banyak catatan, banyak PR, tapi desa harus sama-sama berkontribusi. Apa yang bisa disampaikan? Pemerintah desa siap untuk mengawal dan mensukseskan program koperasi Desa Merah Putih. Ya, komit ya. Komit. Oke. Mudah-mudahan pemerintah hierarkinya memberikan dukungan support yang lebih tinggi dan lebih Nah, kalau begitu Anda butuh apa dari pemerintah pusat? penguatan regulasi. Oke, termasuk tadi peningkatan kompetensi ya. Siap. Oke, baik, kita catat itu komitmennya. Silakan, Pak Deputi. Jadi Bung Doni, Pak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini karena dia lihat desa ini harus berubah. Ada praktek ekonomi yang menghisap di desa, yang membuat kemiskinan terus-menerus ada di desa. Ini yang mau dijawab oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Oke. Ya, ada praktek ekonomi yang tidak berkeadilan. Ada praktek ijon, ada praktek rentenir, ada praktek tengkulak, dan lain sebagainya. Ini yang mau dijawab. Nah, kami yakin melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ini pasti akan membawa kemajuan bagi desa. Kenapa begitu? Karena ada 3 hal yang dihadirkan oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih di desa. Satu, dengan keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, teknologi ini akan didekatkan kepada warga desa. Karena pemanfaatan teknologi adalah faktor dari peningkatan produktivitas. Yang kedua, dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di desa, ini artinya akan ada akses pembiayaan yang didekatkan lagi ke warga desa. Karena selama ini warga desa mau berusaha susah ngakses pembiayaan. Kalau warga desa mau berusaha ngakses pembiayaannya ke rentenir, ke tengkulak, ke pengijon, sekarang ada yang namanya pinjaman online ilegal. Itu jadi rakyatnya tetap miskin. Yang ketiga, dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, warga desa akan dilatih mental bisnisnya. Jadi dengan kata lain, dengan 3 faktor itu saya yakin desa akan mengalami sebuah lompatan. Kalau desanya lompat, desanya maju, Indonesia baru bisa maju. Ya, Anda dan teman-teman juga tidak boleh alergi sama masukan ya, dan kritik ya. Pasti. Karena ini PR kita sama-sama, bukan cuma PR-nya beliau Pasti. ini kan. Siap, Prof Nurdin silakan. Jadi instruksi Presiden pembentukan koperasi itu harapan seluruh anak bangsa yang khususnya pelaku
ekonomi mikro, kecil dan menengah ya. Tapi ini tantangannya tidak mudah. Oleh karena itu harapan saya kepada seluruh menteri yang dikeluarkan instruksi Presiden harus benar-benar fokus untuk menciptakan regulasi yang bisa mensukseskan koperasi desa menjadi pelaku ekonomi dominan. Kenapa? Kita contoh saja. Sekarang kenapa emak-emak sering berteriak tentang minyak goreng? Kenapa terjadi kelangkaan? Sementara produksi kita itu terbesar di dunia. Betul. Nah, karena produsen sekaligus pengusaha distribusi. Nah, sekarang Menteri Koperasi sudah menghubungi Kementerian Perdagangan, ya. Harus ada kebijakan regulasi bahwa produsen sawit itu hanya boleh bergerak di bidang produksi. Distribusi serahkan ke koperasi desa. Itu baru sesuai dengan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Jadi tidak mudah itu Adinda, tidak mudah. Ini tantangannya besar. Tapi karena Pak Prabowo memiliki suatu motivasi yang sangat kuat untuk mensejahterakan, komitmen sangat kuat harus dimulai. masyarakat ini, maka seperti ini harus datang. Termasuk sekarang impor. Coba lihat impor hortikultura. Ada nggak koperasi di situ? Nggak ada satupun. Sepengetahuan saya, menurut data yang saya baca, tidak ada. Ini salah satu contoh tantangannya. Oleh karena itu maka seluruh menteri yang terkait, yang telah diperintahkan oleh Pak Presiden untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih ini harus melakukan regulasi yang berpihak kepada koperasi untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih sebagai pelaku ekonomi dominan. Oke, terima kasih Prof. Prof Ruli, silakan. Termasuk kepala daerah. Termasuk gubernur kepala daerah. Jadi komitmen Pak Prabowo ini sebetulnya bukan tanpa dasar, bukan insting. Jepang memulai segala sesuatunya di tahun 47. Baru menikmati hasilnya di tahun 72 dengan Koperasi Jeno dunia. Jadi sebuah perjalanan yang panjang. Saya hanya mengingatkan saja di dalam membangun fondasi awal itu harus memiliki dasar yang kuat, melibatkan stakeholder, tidak hanya produk daripada sebuah kelompok yang didasari oleh insting. Karena apa? Sebuah kebijakan publik yang baik seyogianya harus ada validasi. Jadi di dalam konteks ini 21 Juli itu yang kita nanti akan Bapak mulai sosialisasikan. Sebaiknya kebijakan-kebijakan yang sedang atau sudah atau baru dimulai itu sebaiknya melibatkan stakeholder, gerakan koperasi, perguruan tinggi, ya, termasuk dunia bisnis. Ya, kata kuncinya Prof, silakan. Kata kuncinya koordinasi sejak awal karena kita sedang lari dalam jangka panjang. Itu saja. Oke, makanya malam ini juga adalah fungsi koordinasi kita sama-sama sebagai pemangku kepentingan Koperasi Merah Putih ini ya. Bapak-bapak terima kasih, Prof Ruli terima kasih, Prof Dini terima kasih, ya Pak Deputi terima kasih, Pak Ketum terima kasih. Sukses buat Koperasi Merah Putihnya. Pemirsa, saya akan akhiri dengan kata-kata berikut ini. Kekuatan komunitas terletak pada kebersamaan dan semangat untuk maju. Koperasi Merah Putih adalah harapan nyata bagi ekonomi desa yang berdaya dan mandiri. Mari kita bersama membangun ekonomi desa yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh dan berkembang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Doni The Kaiser, sampai jumpa. Salam Nusantara, merdeka!